Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 11 Juni 2021, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudari yang terkasih, manusia pada umumnya suka memberontak dan terus memberontak, dan karenanya patut menerima hukuman dari Allah. Tetapi karena kasih Allah kepada dunia, ia justru mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia, sehingga dunia mengalami pengampunan Allah. Karena itu manusia hanya hidup oleh pengampunan Allah. Tanpa pengampunan Allah, manusia pasti binasa. Kebinasaan yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian kematian kekal pada masa yang akan datang, melainkan juga binasa dalam arti relasi yang tidak sejahtera dengan sesama dan lingkungan di dunia kini dan di sini. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini tentang kematian Yesus, dan catatan penting adalah lambung Yesus yang ditikam tombak prajurit mengeluarkan darah dan air. Orang-orang Yahudi yang menginginkan kematiannya mungkin sudah puas sebab mereka tidak merasa terancam lagi. Namun demikian, mereka tetap harus melaksanakan hukum Taurat yang mereka junjung tinggi. Menurut Taurat, jasad orang yang dihukum salib harus dikuburkan pada hari itu juga. Apalagi keesokan harinya adalah hari Sabat. Mereka tentu tidak ingin menajiskan diri karena berurusan dengan mayat. Saudara-saudari yang terkasih, memang ironis, di satu sisi mereka memperhatikan kesucian ritual. Namun di sisi lain mereka tidak sadar atau malah tidak peduli bahwa konspirasi untuk menghabisi nyawa Yesus berlawanan dengan kesucian dan hukum Taurat yang menjadi orientasi hidup mereka. Karena hanya memperhatikan kesucian lahiriah itulah, maka mereka meminta tentara Roma untuk mempercepat kematian orang-orang yang disalib dengan mematahkan kaki mereka. Namun karena para tentara melihat Yesus sudah mati, maka kakinya tidak dipatahkan. Hanya saja salah satu dari prajurit itu menikam lambungnya. Sesungguhnya tindakan para prajurit itu menggenapi nubuat tentang Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, berlawanan dengan mereka, kita tahu bahwa Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus tampil untuk menguburkan jasad Yesus. Keduanya adalah pemimpin agama Yahudi, tetapi mengikut Yesus secara diam-diam. Meski tindakan mereka menggambarkan ketidaktahuan tentang kebangkitan Yesus,
tetapi memperlihatkan keberanian untuk menyatakan bahwa mereka berpihak pada Yesus. Ini berbeda dari sikap para murid yang lari dan tidak lagi kelihatan batang hidungnya. Saudara saya terkasih, menyatakan iman dengan ancaman terhadap popularitas, kedudukan, atau nyawa tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Sedih rasanya waktu mendengar makin banyak orang yang menyangkali Kristus karena sesuatu yang lain. Karena hal ini menunjukkan dan mendorong kita untuk bertanya diri, kualitas kasih macam apakah yang harus kita tunjukkan kepada Kristus dan dunia. Saudara saya terkasih, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus melambangkan sakramen-sakramen yang diajarkan Gereja Katolik, yang tak lain sumber kehidupan ilahi yang dicurahkan kepada manusia yang percaya kepada Yesus. Maka dari itu kita sebagai umat Kristen Katolik khususnya sungguh berbahagia setiap kali bisa merayakan dan menerima rahmat pengudusan ilahi dalam sakramen, terutama dalam sakramen Ekaristi. Dengan demikian, sungguh wajarlah kalau pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita menerima dan menimba kekuatan Ekaristi yang tak lain Tuhan Yesus sendiri. Inilah wujud kasih Allah dalam Kristus yang diungkapkan secara sakramental. Ini semua karena hati Yesus yang Maha Kudus. Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku menyembah hati-Mu yang Maha Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, nyalakanlah api kasih-Mu dalam diriku. Buatlah agar hatiku menjadi seperti hati-Mu, yang akan mengalirkan kasih tersalib, penuh kerahiman, berkobar-kobar, dan penuh gairah bagi-Mu dan semua ciptaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.